Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, Sang Pencipta, penguasa seluruh alam jagat raya ini. Sholawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita, manusia termulia, terpuji, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam hormat dan takjub kami haturkan kepada waliullah yang telah berjuang sepenuh jiwa dan raga demi tegaknya agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Salam hormat dan patuh kami sampaikan kepada para leluhur yang tidak pernah bosan mengajarkan dan membimbing kami agar senantiasa menghargai perjuangan para leluhur tanah air tercinta ini, sehingga kami pun diperkenankan mengangkat kisah ini. Perlu Anda ketahui, bila kisah ini benar, tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bila salah, pasti datangnya dari kami, tim Akar Rimba. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita ikuti obrolan santai bersama presenter kami, Abiasa Arya Rizaldi, bersama Bapak Suryadi, pengurus keramat ini. Saat ini kami tim Akar Rimba sudah sampai di kediamannya Bapak Suryadi, yang beliau adalah penerus dari penjaga makam Kiai Haji Dul Kasih. Nah, beliau ini salah satu dari ahli waris penjaga makam sebelumnya. Nah, kita akan bincang-bincang seperti apa. Nah, ini Bang, kan tadi kita eksplorasi di makam Kiai Haji Dul Kasih ya, yang ada di Jombang. Nah, beliau ini sepengetahuan Abang aja, itu beliau seperti apa memang cerita Abang lah yang Abang tahu itu seperti apa beliau itu. Ya, kalau menurut pribadi saya ya, cerita dari dulu almarhum tua-tua ibu, nggak banyak tahu tentang cerita Kiai Haji Dul Kasih ini. Maksudnya silsilahnya itulah Bang. Beliau yang saya tahu ya banyak dikunjungi makamnya, diadahi ya karomahnya. Ya alhamdulillah dari jauh-jauh juga banyak ya ada. Ya mungkin beliau jadi panutan atau ya dulunya seorang wali atau keturunan. Ya, itu aja sih Bang yang saya tahu. Ya, Bang Suryadi ini sebelum beliau melanjutkan menjaga makam Kiai Haji Dul Kasih ini, orang tua beliau adalah penjaga ya, penjaga makam, yang ngerawat, yang ngurusin. Kalau kuncen mah lebih itu ya. Orang sini bilang penjaga makam gitu kan. Nah, namanya siapa ya Bang ya sebelum almarhumnya siapa? Makamnya Ibu Siti binti Sinin. Ibu Siti binti Sinin itu sebelum yang sekarang yang dilakukan oleh Bang Surya. Itu. Nah, harapan ke depannya Bang, melihat makam keramat yang ada sekarang, Abang harapannya terhadap makam keramat Kiai Haji Dul Kasih ini seperti apa? Sampaikan saja dengan pemerintah. Iya, harapan saya sih ke depannya terutama ya dari masyarakat atau ya khususnya pemerintah ya,
Kota Tangerang Selatan ya harus jadi situs cagar budaya. Situs cagar budaya Harus agar diperhatikan lah, karena mengingat situasi dan kondisi sekarang ini kan sudah banyak pembangunan. Terusnya ya itu harus perlu diperhatikan, dalam arti harus dijaga dan dilestarikan. Mungkin seperti itu sahabat Akarimba. Bang Surya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Akarimba, dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, saat ini kami tim Akarimba sudah sampai di makam keramat Kiai Haji Dul Kasih. Nah, orang menyebutnya Kiai Haji Dul Kasih Jombang ini adalah pemuka agama di sekitaran Jombang ini. Seperti apa kondisi makam beliau? Mari ikuti saya penelusurannya. Mari. Sahabat Akarimba, dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, pada episode kali ini, izinkan kami mengangkat kisah keramat Petilasan Dul Kasih yang berlokasi di Kelurahan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan. Menyusuri keramat Petilasan Dul Kasih ini yang syarat akan mitos, misteri, rentan waktu, dan hikayat yang tersaji turun-temurun. Bukan hal yang mudah untuk menguak tabirnya, karena tidak ada secuil pun coretan sejarah tentang beliau. Dari ratusan tahun hingga kini, keberadaan keramat ini terlihat masih terjaga keindahannya, sejuk, asri, dan penuh misteri. Siapakah Dul Kasih sebenarnya? Menurut hikayat yang beredar, beliau adalah seorang guru agama, ulama besar dari Cirebon, yang menyebarkan agama Islam di bumi Banten. Sedangkan berdasarkan hasil komunikasi keramat ini, kami interpretasikan sebagai petilasan yang pernah dikunjungi oleh waliullah dalam misi penyebaran agama Islam. Secara historis bisa dikaitkan sebagai salah satu penyokong tumbuh dan berkembangnya Islam di Tangerang, Banten sejak abad ke-16 ini, dan erat korelasinya dengan perkembangan Islam di daerah Jawa lainnya. Dikuatkan oleh carita Purwaka Caruban Nagari serta naskah Nagara Kertabumi, beliau adalah Syekh Datuk Kafi, seorang mahaguru yang namanya tidak sepopuler nama Sunan Gunung Jati. Padahal beliau adalah gurunya sendiri. Bahkan beliau orang pertama yang menyebarkan agama Islam di bumi Pasundan sebelum Wali Songo ada. Beliau memiliki beberapa nama panggilan, antara lain Syekh Nur Jati, Syekh Nurul Jati, Syekh Idopi atau Syekh Maulana Idopi Mahdi, Syekh Datuk Barul, Syekh Datuk Imam, Syekh Dul Kasih, dan yang terakhir Syekh Dul Yamin. Berdasarkan naskah-naskah tradisi Cirebon yang merupakan bukti sekunder, di antaranya carita Purwaka Caruban Nagari, Nagara Kertabumi, babat Tanah Sunda, babat Cirebon sampai kepada Caruk Kanda, banyak memuat dan mengisahkan
tentang Syekh Datuk Kahfi. Secara kronologis, Syekh Datuk Kahfi lahir di Semenanjung Malaka, putra dari Syekh Datuk Ahmad. Menjelang dewasa, beliau belajar di Mekah, yang kemudian dilanjutkan ke Baghdad menuntut ilmu di sana. Singkat cerita, beliau pun menemukan jodohnya di sana, yakni Saripah Halimah. Dari perkawinan ini, beliau memiliki putra dan putri, antara lain Syekh Abdurrahman yang kelak bergelar Pangeran Panjunan, ayah dari Pangeran Tubagus Angke. Yang kedua, Syekh Abdurrahim yang kelak bergelar Pangeran Kejaksaan. Yang ketiga, Ibu Fatimah yang bergelar Saripah, yang kemudian menjadi istri Syekh Sarip Hidayatullah. Dan yang terakhir, Syekh Datul Kapit. Syekh Datul Kahfi adalah tokoh pertama yang menyebarkan agama Islam di daerah Amparan Jati, kemudian dikenal dengan sebutan Gunung Jati. Beliau juga perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon pada tahun 1420 Masehi. Beliau mendirikan pesantren di Giri Amparan Jati. Karena beliau menggunakan cara yang bijaksana dalam waktu yang relatif singkat, pesantren beliau banyak didatangi murid-murid. Yang paling menarik adalah hadirnya putra Prabu Siliwangi, yaitu Pangeran Walang Sungsang bersama istrinya Endang Gelis dan adiknya Rara Santang untuk menuntut ilmu di sana. Semakin hari, pesantren itu pun semakin banyak muridnya. Syekh Datul Kahfi dalam menyebarkan agama Islam, beliau dibantu murid-muridnya, antara lain Syekh Maulana Maghribi, Pangeran Maulana Makdum, Syekh Maulana Bantah, Pangeran Panjunan, Mbah Kuwu, Sarip Hidayatullah, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, dan yang terakhir Syekh Lemah Abang, atau lebih dikenal dengan sebutan Syekh Siti Jenar. Dari sinilah awal mula terbentuknya Wali Songo yang pada akhirnya mencapai puncak kejayaannya. Syekh Datul Kahfi akhirnya wafat dan dimakamkan di Gunung Jati Cirebon, berdekatan dengan Syekh Sarip Hidayatullah. Demikian cuplikan sejarah Sang Maha Guru Syekh Datuk Kahfi. Semoga menggugah hati kita dan menjadi bahan perenungan diri bahwa pengabdian apapun yang kita lakukan dalam konteks agama mempersyaratkan harus adanya kesungguhan dan ketulusan hati. Ketulusan yang murni kepada Tuhan menghendaki termanifestasinya Tuhan pada hamba, agar dalam sholatnya tak lagi berjarak dengan Tuhan. Tuhan Maha Tahu, sekeras apapun usaha pengabdianmu tidak akan pernah sepadan. Di sisi lain, Tuhan bukan hanya sekedar disembah, dikenal lewat asmanya, melainkan menyatu dengan hambanya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk subscribe pada channel kami, agar kami tetap semangat
menciptakan titik-titik alif berikutnya menjadi alif sempurna. Bukalah hati, betapa banyaknya leluhur yang masih berselimut misteri menunggu sentuhan kita semua. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, potensi ilahiyah atau Nur Muhammad sejak lahir sudah ada di tiap pribadi manusia. Namun, tidak semua manusia dapat menembus tabirnya. Hanya manusia yang memiliki kekuatan tekad, kearifan, dan keluasan jiwa yang mampu menembus, merengkuh, mendayagunakan cahaya abadi itu, lalu merasakan kenikmatan kemenyatuan diri dengan cahaya sejati, Nur Muhammad. Ingat, walaupun sholatmu beribu-ribu rakaat, puasamu beratus-ratus, hajimu berpuluh-puluh kali, bahkan umrohmu tiap bulan kau laksanakan, tapi di saat kau membuat tersinggung ibu bapakmu, semua itu ditolak mentah-mentah. Karena ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tuamu. Wallahu a'lam bishawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penelusuran kami di makam Keramat Kiai Haji Dul Kasih, Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kami ucapkan kepada seluruh sahabat Akarimba yang sudah memberikan like, subscribe, juga komennya, ribu-ribu terima kasih. Dan jangan lupa tonton video kami selanjutnya. Salam cinta leluhur Nusantara.